Slank adalah sebuah grup musik di Indonesia. Dibentuk oleh Bim Bim pada tanggal 26 Desember tahun 1983, cover band dan punya keinginan yang kuat untuk mencipta lagu sendiri. Dan berhasil menjadi salah satu musisi bersejarah dan dikenang serta berpengaruh sepanjang masa di Indonesia. Selain itu Slank juga menyandang predikat Indonesia's Highest Paid Music Star, bintang musik berbayaran termahal, pada tahun 2008 dan 2009 dengan honor Rp500 juta per show. Awal karir. Cikal bakal lahirnya Slank adalah sebuah grup bernama Cikini Seton Kompleks, CSC, bentukan Bimo Setiawan Sidarta, Bim Bim, pada awal tahun 80-an. Band ini hanya memainkan lagu-lagu Rolling Stone dan tak mau memainkan lagu dari band lain. Alhasil mereka akhirnya jenuh dan menjelang akhir tahun 1983 grup ini dibubarkan. Bim Bim meneruskan semangat bermusik mereka dengan kedua saudaranya Denny dan Erwan membentuk Red Evil yang kemudian berganti nama jadi Slank, sebuah nama yang diambil begitu saja dari cemoohan orang yang sering menyebut mereka cowok selengean dengan personel tambahan Bongki, gitar, dan Kiki, gitar. Kediaman Bim Bim di Jalan Potlot 14 jadi markas besar mereka dan menjadi situs wajib yang harus dikunjungi para slanker. Mereka sempat tampil di beberapa pentas dengan membawakan lagu-lagu sendiri sebelum Erwan memutuskan mundur karena merasa tidak punya harapan di Slank. Dengan perjuangan panjang terbentuklah formasi ke-13, Bim Bim, Kaka, Bongki, Pai dan Indra, Slank baru solid. Dengan formasi Bim Bim, drum Bongki, bass Pai, gitar Kaka vokal, dan Indra keyboard, mereka mulai membuat demo untuk ditawarkan ke perusahaan rekaman. Setelah berulang kali ditolak, akhirnya tahun 1990 demonya diterima dan mulai rekaman debut album Sweet Sweet. Hehehe, gadis seksi. Album yang menampilkan hit Memang dan Maafkan itu meledak di pasaran sehingga mereka pun diganjar BASF Award untuk kategori pendatang baru terbaik. Album tersebut juga seakan menamparkan industri musik Indonesia yang kala waktu itu masih gencarnya lagu-lagu Malaysia seperti Tembang Isabella milik Sech. Musik Slank yang rock and roll blues itu bisa dibilang penyelamat kaum anak muda di Indonesia. Gayanya yang cuek dan slengean tapi bersahabat itu menarik massa yang saat itu masih sebatas minoritas. Album kedua mereka, Kampungan, pun meraih sukses yang sama. Hits single dari album Kampungan adalah Mawar Merah dan Terlalu Manis yang dibuat dalam dua versi. Suka-suka dan Jualan. Namun anehnya, justru lagu yang versi Suka-sukalah yang menjadi hits dan sering dimainkan. Lagunya memang damai karena Kaka bermain harmonika, bukan pertama kali ini saja Kaka bermain harmonika. Di album Kampungan ini pun, Slank memasukkan lagu Nina Bobo. Nafas rock, and roll dan blues masih terasa di album ini. Wajar, karena nyawa musik Slank ada di situ. Tahun 1993 bulan Desember, Slank merilis album ketiga yang diberi judul Peace 3. Semboyan Peace diplesetkan menjadi Peace. Semboyan Peace menjadi tren di masa itu, mungkin juga sampai sekarang. Hits single dari album ini adalah Peace dan Kirim Aku Bunga. Cover album ini adalah seorang model yang meniru pose Jim Morrison, The Doors. Namun banyak yang berpendapat bahwa model di cover tersebut adalah Bim Bim. Tahun 1994, Slank lagi-lagi merilis sebuah album yang diberi titel Generasi Biru. Lagu ini juga sering dibawakan sampai saat ini. Hits single dari album ini adalah Generasi Biru, Terbunuh Sepi, dan juga Kamu Harus Pulang yang sering dimainkan saat ending show mereka. Album kelima mereka, Minoritas, dirilis pada Januari tahun 1996. Menampilkan single Bang Bang Tut yang juga sukses di pasaran dan masih sering dinyanyikan di show mereka. Di album ini juga Bim Bim menyanyikan sebuah lagu miliknya yang berjudul Bidadari Penyelamat. Uniknya, lagu ini tidak ada aransemen apapun. Hanya suara Bim Bim saja. Perpecahan band. Pada saat menggarap album ke-6 Lagi Sedih, Bim Bim selaku leader akhirnya memutuskan untuk memecat Bongki, Pai dan Indra. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa Bongki, Indra dan Pai keluar atau mengundurkan diri karena perilaku Bim Bim dan Kaka yang sudah terlampau parah dalam penggunaan narkoba. Perpecahan tersebut sebenarnya sudah bisa terlihat di album keempat mereka di lagu Pisah Saja Dulu. Bim Bim bahkan berniat untuk membubarkan Slank. Namun sebuah surat yang ditulis dengan darah oleh seorang slanker membuatnya mengurungkan niatnya. Isinya menyeramkan. Dia bersumpah untuk membunuh Bim Bim jika Bim Bim benar-benar melaksanakan niatnya untuk membubarkan Slank. Kaka dan Bim Bim tetap menggarap album ke-6 dengan bantuan additional player.
Reynolds masuk untuk mengisi posisi gitar dan Ivanka yang waktu itu sering nongkrong di potlot juga ikut membantu dalam mengerjakan proyek Slang untuk album ke-6 dengan formasi masa transisi ini. Album Lagi Sedih pun dirilis pada Februari tahun 1996. Dengan single Kupu Liarku dan Tong Kosong membuktikan Slang masih bisa survive. Tawaran manggung pun berdatangan. Dan saat tinggal beberapa kota yang akan diselesaikan dalam rangkaian show-nya, Reynolds menyatakan ingin keluar dari Slang. Alasannya karena beliau juga tidak kuat karena Bim Bim dan kakak yang saat itu masih terjerumus dengan narkoba. Walaupun saat itu sudah dibujuk untuk menunda pengunduran dirinya, Reynolds tetap tidak ingin melanjutkan sisa show-nya. Saat itulah reformasi di tubuh Slang terjadi. Narkoba, terbujuk rayuan teman di Bali 14 tahun lalu, Bim Bim, penabuh drum grup musik Slang, dan keponakannya, kakak, vokalis Slang, pun mencecapi obat langit yang membuat pemakainya melayang-layang dan ketagihan. Waktu pertama kali mencoba, 1994, mereka bilang badan jadi tidak enak. Muntah-muntah, enek, tapi kok besok paginya mencari lagi. Itulah putau, sekali pakai orang langsung ketagihan. Maka berlanjutlah ia memakai putau. Semenjak memakai jenis narkoba ini, Bim Bim yang biasanya pendiam, rapi, tak suka teriak-teriak, tiba-tiba berubah. Demikian juga kakak. Banyak pengalaman pahit, dari sejak mereka pakai 1994 sampai tahun 1999. Pengalaman di Lubuk Linggau, 1998 juga tak terlupakan. Mereka, kehabisan barang, sakau. Tidak ada orang jual barang seperti itu di Lubuk Linggau. Bim Bim sampai tidak bisa bangun, di kamar. Padahal mereka masih harus melayani wartawan, wawancara. Tinggal kakak, yang badannya lebih kuat, melayani wartawan, meski dengan susah payah. Slang membantah anggapan bahwa dengan mengkonsumsi narkoba seorang seniman bisa lebih kreatif. Justru sebaliknya, tanpa menggunakan barang haram tersebut mereka terbukti bisa menghasilkan karya-karya bagus. Saat membuat album pertama hingga ketiga, kami belum memakai narkoba, tapi album itu terbukti paling bagus. Jadi, tanpa narkoba kami bisa menghasilkan karya yang bagus. Setelah album ketiga, kami menjadi pengguna, ujar kakak. Masuknya Abdi, Rido, dan Ivanka, formasi akhir. Ivanka ditarik menjadi member resmi. Slang yang sepeninggal Reynolds langsung bergerak cepat. Manajemen langsung mencari orang untuk menyelesaikan sisa show di beberapa kota. Ivanka merekomendasikan Abdi Negara untuk membantu Slang. Abdi dan Ivanka memang sebelumnya sudah bersahabat dan satu band di Flash. Sedangkan manajer Slang waktu itu, Mbak Wiwit mengontak Muhammad Ridwan Hafiz Rido, yang baru saja menyelesaikan sekolah gitarnya di Hollywood untuk diminta bantuannya. Mereka pun ditugaskan untuk menghafal 35 lagu Slang dalam waktu 1 minggu. Sebuah target yang besar dan waktu yang singkat. Namun mungkin karena dua orang itu adalah seorang musisi yang hebat, target tersebut tercapai. Dengan adanya dua gitaris ini sebenarnya sangat membingungkan juga karena sebelumnya Slang hanya memakai satu gitaris. Namun karena waktu yang sangat singkat dan mendesak, akhirnya dua orang tersebut dipakai untuk melengkapi formasi inti Slang. Dan ketika konser pun, semua mata hampir tertuju ke arah dua